Sebagaimana iblis yang paling mentauhidkan Allah perasaannya. Tapi karena punya kesombongan tidak mau mengagungkan orang yang diagungkan oleh Allah, ya dia malah bisa jadi tauhidnya agak bermanfaat. Dan sujud dijadikan sebagai perintah atau sebagai sarana di dalam memuliakan Nabi Adam dan menghormati Nabi Adam. Wa kana minal muwahhidin falam yanfa'hu tauhiduh. Iblis sebenarnya orang yang ahli tauhid. Maksudnya ahli tauhid itu mengesahkan Allah, sujud hanya kepada Allah. Kemudian dia tahu Tuhan itu hanya Allah. Tapi sayang tauhidnya gak bermanfaat. Tauhidnya iblis gak bermanfaat meskipun mengakui Allah sebagai Tuhan. Kenapa gak bermanfaat? Karena dia tidak mau hormat kepada orang yang dihormati oleh Allah. Hati-hati ya, jangan meskipun kita ini mengaku sebagai orang ahli tauhid atau kadang sering mengungkapkan kata-kata meluruskan tauhid. Kita mengaku tauhidnya lurus, orang lain dianggap tauhidnya menyimpang. Bisa jadi orang yang merasa dirinya itu ahli tauhid, yang paling mentauhidkan Allah, sebagaimana iblis yang paling mentauhidkan Allah perasaannya. Tapi karena punya kesombongan tidak mau mengagungkan orang yang diagungkan oleh Allah, ya dia malah bisa jadi tauhidnya agak bermanfaat. Sebagaimana tidak bermanfaatnya tauhidnya iblis. Maka ikhwani wa akhwati fillah, ya kita harus hati-hati terhadap orang-orang yang diagungkan oleh Allah ini. Jangan kemudian menyombongkan diri. Orang ziarah para sahabat di hadapan Rasulullah tidak mau, tidak sanggup untuk menampakkan pandangannya di hadapan Rasulullah. Semuanya nunduk sebagaimana di dalam hadis-hadis nantinya. Itu bukan yang berarti mereka ini sujud atau beribadah kepada Nabi Muhammad, tidak. Tapi hormat kepada Nabi Muhammad. Begitu juga di dunia pesantren, santri-santri itu terhadap gurunya, terhadap kiainya tidak mau, tidak sanggup atau tidak berani melihat, tidak berani menatap atau mengangkat pandangannya. Itu bukan berarti mereka ini beribadah sama kiai, tetapi mereka ini hormat sama kiai, memuliakan sama kiai, mengagungkan kiai. Sama juga kalau kita ini datang ke kuburannya Nabi, kemudian di kuburan Nabi kita nunduk-nunduk, membungkuk-bungkukkan badan, ya bukan berarti kita sujud kepada Nabi atau hormat, atau bukan berarti kita ini ibadah sama Nabi, tidak. Kita ini menghormati Nabi yang antara hidup sama wafatnya itu sama. Artinya sama-sama hidup. Rasulullah itu meskipun hidup ataupun wafat itu sama. Nanti sebagaimana hadis yang lain. Jadi Rasulullah itu diharamkan oleh Allah tanahnya disentuh oleh, atau tubuhnya dirusak oleh tanah. Itu Rasulullah nggak boleh, haram. Tanah merusak jasadnya Nabi. Dan beliau di sana itu bisa mendengarkan apa yang kita ucapkan. Kalau kita mengucapkan salam, ya Rasulullah mengucapkan salam. Kalau kita berziarah kepada Rasulullah di waktu Rasulullah sudah meninggal dunia, sama saja seperti kita berziarah kepada Rasulullah pada saat Rasulullah masih hidup. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, billahi. Mari kita lanjutkan dalam Al-Quran ya, bagaimana bentuk pengagungan-pengagungan yang Allah contohkan.